dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih kita bersama-sama kembali ya, dan Anda bisa ikut berbincang atau memberikan tanggapan, memberikan pendapat. How to love yourself ini rasanya keterampilan yang perlu kita juga artinya tajamkan begitu. Seringkali kita mungkin sangat memberikan perhatian, fokus banget kepada pekerjaan, kepada bisnis, kepada semua pihak atau orang-orang yang ada di luar diri kita. Tapi kita suka lupa nih ya untuk memberikan perhatian kepada diri sendiri, ya kan? Memperhatikan kesehatannya, asupan gizinya dan sebagainya. Sampai baru sadar nanti ketika kita sakit atau kita kenapa-kenapa begitu. Nah, Smart Listener, Anda sendiri, apa buktinya kalau Anda itu sudah mencintai diri Anda sendiri? Silakan boleh di-share ke 0812 11 12 959. Pak Arfan sudah ada tanggapan, kita bacakan beberapa tanggapan sebentar sebelum kita masuk ke langkah yang berikutnya setelah acceptance ya, Pak Arfan ya. Oke, dari Mas Doni di Surabaya yang mengatakan gini, Pak Arfan, memang mencintai diri sendiri itu harus diungkapkan ya katanya seperti itu. Kan toh diri kita ini kan sudah melekat sama diri kita. Kemanapun kita ini kan sudah bersama-sama begitu ya. Sementara tugas utama kita bukannya kita tuh sebaik-baiknya orang adalah yang bermanfaat katanya buat banyak orang gitu. Itu dari Mas Doni. Lalu kemudian ada dari Pak Lukito yang bergabung bersama dengan kita. Selamat pagi Pak Arfan dan Mbak Ola. Saya sangat mencintai diri saya sendiri, terutama setelah saya melewati masa-masa berat serangan jantung katanya begitu ya. Sadar katanya gitu, selama ini saya memacu jantung saya luar biasa dengan bekerja nyaris tidak ada liburnya katanya seperti itu. Jadi kalau sekarang saya banyak me time ya seperti yang disarankan oleh Pak Arfan Pradiansyah. Itu salah satu bukti saya mencintai diri sendiri. Silakan Pak Arfan, mungkin ingin menanggapi Pak Doni dan juga Pak Lukito. Ya, terima kasih banyak Mbak Ola. Ini dua pertanyaan yang bagus-bagus ya. Saya mulai dari Pak Doni ya di Surabaya. Jadi apakah mencintai diri sendiri itu harus kita ungkapkan? Harus. Jadi kita itu sama diri sendiri itu harus ngomong gitu, kayak kita sama body kita gitu. Kita ngomong gitu. Ya, misalnya Mbak Ola bisa mengatakan, terima kasih Ola, kamu sudah baik sekali hari ini, misalnya ya. Kamu sudah berolahraga dan membuat tubuh menjadi segar bugar gitu. Jadi kita harus ungkapkan itu rasa terima kasih. Terima kasih kamu sudah membawakan talk show ini dengan bagus sekali, misalnya begitu ya. Kita harus ngomong sebagaimana kita ngomong sama orang lain. Perlakukan diri sendiri itu sebagaimana Anda memperlakukan orang lain. Betul. Ya, termasuk memberikan apresiasi, memberikan ucapan terima kasih, memberikan tepukan di bahu. Saya kalau selesai sesi motivasi ya di panggung ya, baik itu panggung yang besar maupun panggung yang biasa gitu, saya selalu memberikan tepukan di bahu. Good job Arfan, gitu ya. Good job. Kamu hebat siang ini. Wah, gitu. Gitu. Kamu hebat siang ini. Mau aku traktir makan apa kamu? Yeah. Makan sendiri, iya. Mati gitu. Celebrate yourself. Celebrate yourself. Banyak orang yang lupa begitu ya. Dan tadi Pak Doni mengatakan, bukankah yang paling baik adalah orang yang memberi manfaat bagi sesama manusia? Betul, Pak. Tapi bagaimana mungkin kita bisa memberi manfaat kepada sesama manusia kalau kitanya tidak menyayangi dan mencintai diri sendiri? Jadi saya itu, contoh saja saya misalnya ya, mau sesi motivasi itu saya selalu tidur yang cukup, makan yang enak, yang bergizi, gitu ya, olahraga, gitu ya, dan menjaga suasana hati saya tetap nyaman, gitu ya. Salah satunya adalah saya kalau 2 jam sebelum sesi motivasi itu tidak bisa dihubungi, Mbak Ola. Nggak bisa dihubungi. Jadi kalau katakanlah saya jam 10 nanti mau sesi motivasi nih. Jam 8 berarti sudah nggak bisa dihubungi, sedang sangat ini ya, menghayati ya gitu ya. Handphone akan saya silent dan matikan gitu ya. Supaya apa? Karena saya menyayangi diri saya sendiri. Ya, menyayangi diri itu bukan hanya terhadap sesuatu yang bersifat fisik, tetapi juga sesuatu yang bersifat non fisik. Seperti apa? Pikiran. Ini kan pikiran ini banyak berdatangan lewat handphone kan, lewat WhatsApp group kan gitu ya. Jadi selama 2 jam itu saya akan sterilkan pikiran saya supaya saya betul-betul bisa memberikan yang terbaik untuk sesama. Karena saya dibayar mahal kan seperti itu untuk memberikan yang terbaik gitu. Jadi
Saya menyayangi diri sendiri dengan tidur yang cukup, makan yang enak, olahraga, tidak stres, semata-mata untuk menyayangi dan memberikan manfaat bagi orang lain. Nah, yang egois adalah ketika kita menyayangi diri sendiri untuk kepentingan kita sendiri. Hmm, hmm. Itu egois. Tapi kalau kita menyayangi kita sendiri, memanjakan diri kita sendiri demi untuk pelayanan kepada sesama, itulah yang namanya memberikan manfaat yang sebaik-baiknya bagi sesama manusia, gitu. Melayani sesama manusia. Hmm, Itu untuk Pak Doni ya di Surabaya, Mbak Ola ya. hmm. Satu lagi ini Pak Lukito, serangan jantung, betul. Ini terlalu kerja overwork, ya, Ya, overwork, kerja tanpa henti. Jadi kita harus menyayangi diri kita sendiri. Mungkin maksudnya tadi kerja tanpa henti itu kan karena sudah ditunggu klien kan gitu ya. Sudah ditunggu klien, jadi begadang nih. Mbak Ola juga saya lihat juga sering begadang. Bahkan tidur di kantor kan begitu. Demi melayani klien. Tetapi pertanyaannya, hati-hati. Hati-hati. Ya, orang-orang yang berniat baik untuk melayani klien tapi lupa untuk menyayangi dan merawat diri sendiri, satu ketika akan kena feedback dari alam semesta, feedback dari tubuh kita. Karena ya, tubuh kita itu diciptakan oleh Tuhan itu sesungguhnya penuh dengan mekanisme umpan balik. Dia akan memberikan umpan balik. ya. Kitanya yang kadang-kadang tidak eh, menangkap itu. Ya. Udah capek nih gitu, sudah capek, dipaksa terus bekerja. Bahkan ada orang ya, Mbak Ola, beberapa tahun lalu 2 hari 2 malam tidak tidur karena lembur, akhirnya dia overwork sampai meninggal, Mbak Ola. 2 hari 2 malam tidak tidur. Jadi hati-hati gitu dengan yang namanya istirahat. Tubuh kita itu sudah diciptakan Tuhan selalu memberikan reminder kepada kita. Sudah sudah dari sananya begitu, memberikan reminder, ayo kamu udah capek, ayo istirahat, jangan dipaksa. Kamu ingin melayani orang lain, tapi kamu lupa sama rumus bahwa melayani orang lain itu nomor 2. Yang pertama itu Nomor adalah satu adalah melayani diri diri sendiri. sendiri. Karena kalau kamu tidak benar dalam melayani diri sendiri, kamu juga tidak akan benar dalam melayani orang lain. Bisa sih bisa, tapi jangka pendek, jangka panjangnya kamu akan menderita. Ya, Itu Mbak Ola. Jadi mencintai diri sendiri itu sangat penting. Makanya kita angkat ini menjadi topik di ya. pagi hari ini untuk mengingatkan kita. Karena banyak orang yang beranggapan mencintai diri sendiri itu tidak populer karena itu dianggap sebagai tindakan yang egois dan narsisis gitu. Mm-mm, mm-mm. Oke, baik. Pak Arfan, saya sih sudah bertobat kok, Pak. Oh gitu ya, Iya, alhamdulillah begitu. Iya. sudah sangat Ya. bertobat dan aduh banyak hal yang ya sama benar yang disampaikan oleh Pak Arfan ya. Tubuh pada akhirnya memberikan umpan balik feedback begitu. Dan saya ya sudah dalam pertobatan gitu ya. Jadi Dan tidak salah satu ininya adalah know your limit, Mbak Ola. ya betul. Ketahui batas Anda itu. Itu salah satu cara mencintai diri sendiri. Betul. Baik, Pak Arfan kita masuk ke tadi ya, kan setelah kita kemudian menerima diri sendiri, saya masih ingat bahwa pernah Pak Arfan mengatakan kalau kita mungkin nggak sih nggak membandingkan diri dengan orang lain, kayaknya nggak mungkin ya. Ya. Tapi tujuan kita membandingkan ini bukan untuk kemudian kita jadi fokusnya kepada orang, tapi fokus adalah untuk membangun yang di dalam begitu. Nah, apa nih langkah yang berikutnya setelah kita acceptance, setelah menerima? Apakah kemudian langkah berikutnya adalah improvisasi atau seperti apa? Pak Arfan, silakan. Terima kasih banyak, Mbak Ola. Sebelum masuk ke sana, membandingkan ini harus kita bedakan, Mbak Ola. Ada yang namanya benchmark. Mhm. Benchmark is okay. Ya. Gitu. Yang salah adalah kalau kita ingin jadi seperti dia. Mhm, Nah, mhm. ini tolong dibedakan. Contoh misalnya begini. Misalnya Mbak Ola melihat siapa? Misalnya host sebuah talk show di Indonesia, misalnya yang paling oke menurut Mbak Ola siapa? Hmm, Najwa Shihab. Najwa Shihab, ya misalnya begitu ya contoh itu ya Najwa Shihab. Kalau yang namanya benchmark itu adalah saya ingin melatih nih, oh kayaknya nih kalau Najwa nih begini gini 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 ini ada keahlian dia dalam nyecer gitu ya, ngejar pertanyaan terus kalau para politisi itu kan suka pada ngeles gitu ya, kalau jawab kan Ya, ya. selalu menjawab yang bukan yang ditanya yang dijawab gitu, tapi dia bisa ngejar terus, nyecer terus gitu. Nah, kemudian Mbak Ola mengatakan aku ingin belajar tuh gimana tuh caranya nyecer yang lebih halus, yang lebih enak supaya aku bisa mendapatkan istilahnya harta karun dari setiap pembicara yang aku temui kan seperti itu.
Nah, itu namanya benchmark. Jadi aku akan pelajari Najwa cara dia nanya gimana sih, caranya dia ngejar gimana sih, caranya dia membalikkan pertanyaan kalau dikasih jawaban yang palsu, istilahnya jawaban palsu ya, gimana sih caranya? Aku akan belajar tuh. Itu namanya benchmark. Itu bagus, itu harus. Nah, yang salah adalah ketika membandingkan itu membuat kita jadi aku ingin seperti Najwa Shihab, nah gitu. Nah, itu salah itu, udah. Ya, Aku ingin seperti dia, gimana ya caranya aku bisa seperti dia, penampilan kayak dia, gaya ngomongnya kayak dia, itu udah salah itu. Gitu. ya. Karena Karena setiap orang punya keunikan gitu ya, Pak Arfan, betul, ya, betul. dalam Akhirnya nanti Mbak berkomunikasi. Ola nggak jadi siapa-siapa gitu, karena Betul. jadi Najwa juga bukan, gitu. Iya, Jadi Ola juga bukan. juga Gitu. bukan. Ini siapa nih? Ya, Identitasnya dibilang, nggak jelas. dibilang Ola bukan, dibilang Najwa juga bukan. Ini siapa nih sebenarnya ini orang gitu? Kan Iya, bingung iya, kita gitu. iya. Nah itu Mbak Wah, Ola. siap. Kalau begitu yang berikutnya setelah kita menerima diri ya, bukan tadi juga menerima itu kan hanya langkah awal, pintu awal begitu ya, Ya, ya. bukan seterusnya ya, gitu. Silakan, Bukan, Pak. bukan. Nah, setelah menerima, maka bagian berikutnya adalah menyukai. Hmm, Kamu suka nggak sama dirimu sendiri? Kamu hmm, suka nggak sama penampilanmu dulu deh? Kamu suka nggak sama penampilan, wajahmu, perawakanmu? Kamu suka nggak? Wah, nggak suka, aku kurang tinggi, misalnya gitu. Oh, nggak suka, aku kurang putih, misalnya gitu. Nah, itu berarti berarti Anda cuma sampai di acceptance saja gitu. hmm. Apapun yang diberikan oleh Tuhan, Anda harus menyukai. Apapun. Ya, bahkan kan ada orang yang hanya diberi satu tangan itu. Saya pernah Nick tulis dalam buku saya itu. Fujifik ya, Nick Ya, Fujifik. Nick Fujivik ya. Dia bahkan bangga dengan tubuhnya. Dia bersyukur gitu. Ya, ada lagi saya lupa itu ya, seorang yang jadi pilot itu. Hmm, hmm. Dalam buku saya ada itu, yang di buku Happiness Cafe itu ada seorang wanita yang dilahirkan tanpa tangan, nggak punya tangan sama sekali, tapi dia bisa jadi pilot, dan kemudian setelah dia terkenal menjadi motivator Mbak Ola, dan kemudian Hmm, ada banyak hmm. orang yang menawarkan kepada dia tangan palsu, Iya. tangan palsu yang canggih lah gitu, bisa dipakai buat beraktivitas. Anehnya dia nggak mau. Kenapa dia nggak mau? Karena dia menyukai dirinya, dia menyukai, oh inilah justru aku dengan kayak gini, aku punya keunikan. Justru Tuhan itu mengirimkan aku ke dunia ini, ya aku yang kayak gini ini gitu, supaya aku bisa beri inspirasi pada banyak orang. Iya, iya. Jessica Cox ya, Pak Arfan. Yes, ya itu yang selalu saya sebut. Jessica Cox ada di buku Happiness Cafe. Happiness, Orang nomor Happiness satu yang Cafe. saya sebut itu di buku Ya, Happiness ya. Cafe. Jessica Cox betul. Nah, itu menyukai gitu. Nah, nanti kalau sudah menyukai itu kita sudah masuk ke tahap yang berbeda dari sekedar menerima gitu. Iya. Barulah nanti kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu mencintai, Baik. menyayangi. Sampai di situ dulu, Pak Arfan. Nanti nih ya, kadar mencintai, menyayangi itu harus seperti apa? Kita sambung ya nanti di satu part yang terakhir, Smart Listener. Terima kasih untuk Anda yang sudah berkomentar juga melalui YouTube di kanal Smart FM. Kami jeda sesaat untuk satu sesi yang terakhir. Juga sahabat yang bergabung, kita sambung bahasannya untuk satu sesi yang terakhir ya. Dan mudah-mudahan ini akan semakin memperbesar rasa cinta kita kepada diri sendiri. Harus diungkapkan kah? Tadi terjawab harus diungkapin gitu kan. Kapan terakhir kali Anda mengucapkan perasaan cinta Anda kepada pasangan? Mungkin apa bisa melakukannya dengan berbagai cara, kasih bunga, kasih coklat, ya ditulis di cermin atau apa gitu. Tapi kepada diri sendiri, kapan terakhir? Atau jangan-jangan belum pernah nih smart listener ya. Boleh kalau belum pernah dicoba begitu sampai di kantor, lihat di cermin di ruangan Anda atau di toilet gitu ya. Atau kalau di mobil bisa lihat di kaca spion ya, di atasnya itu. Lihat gitu kan. Lihat deh apa yang bisa Anda puji atau Anda apresiasi dari diri Anda sendiri ya. Silakan boleh disampaikan ke 0812 11 12 95 11. Sebelum kita ke WhatsApp, saya mau kembali menajamkan tadi bagian yang ketiga ya. Setelah kita menyukai, kita mencintai diri sendiri. Pak Arfan, saya pernah berjumpa dengan seseorang yang mengalami autoimun. Lalu kemudian karena autoimun, kulitnya ya bercak putih begitu ya. Dan terus kemudian kita lagi ngomongin soal ini persis memang belum lama ini gitu ya, sepekan yang lalu Pak Arfan, ya sebelum kita ngebahas ini, lalu saya katakan
kepada dia bercerita bahwa saya autoimun. Itu sebabnya saya menggunakan make up agak tebal untuk menutupi bercak-bercak putih yang muncul di bagian tubuhnya gitu ya, terus kemudian juga di bagian wajah ya yang sangat terlihat sekali di tangan dan sebagainya. Itu sebabnya saya seringkali berlengan panjang dan mempergunakan make up. Dan dia mengatakan, saya menutupi itu karena saya mencintai diri saya sendiri. Kenapa? Kalau cinta terus saya bilang ditutupi supaya nggak tersakiti dan nggak jadi bahan hinaan orang. Nah, ini saya mau tanya kepada Pak Arfan begitu ya. Apakah mencintai diri sendiri itu adalah melindungi dia dari rasa luka, rasa sakit ya yang mungkin kita dapat kalau dikomentarin orang gitu ya, atau anggapan yang mungkin muncul, atau seperti apa? Pak Arfan silakan. Baik, Mbak Jawab. Ola. Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali tadi ini ya. Jadi melindungi diri itu apakah itu bagian dari mencintai diri kita sendiri? Yes, itu sangat jelas itu. Daripada saya menjadi hinaan orang, bahan tertawaan orang, bahan bisik-bisik orang, saya akan melindungi diri saya. Bukan berarti saya tidak menerima itu, tidak menerima kondisi autoimun itu. Ini dua hal yang berbeda ya. Dan ini harus ditanya sama yang bersangkutan gitu. Apakah Anda menyesali Anda mendapatkan berkah dan tanda petik yang namanya autoimun ini, atau mensyukuri gitu. Ya, kalau jawabannya adalah menyesali, berarti sebetulnya niat menutupi itu adalah karena belum menerima diri sendiri kan, merasa malu gitu. Tapi kalau sudah, oh ya aku sudah menerima ini apa adanya, memang inilah yang menjadi takdirku, dan aku akan mencari makna di balik ini gitu. Tapi aku tidak mau loh akhirnya menjadi bahan tertawaan orang atau dikasihani orang, itu aku tidak mau misalnya begitu. Jadi aku melindungi diriku. Itu adalah bagian dari love yourself, Paula. Oke, mencintai ya. Nah, Pak Arfan, kita seringkali menuntut orang lain untuk terima aku apa adanya katanya gitu ya. Tapi tadi kan di depan sudah disampaikan menerima itu hanya langkah awal dan bukan kemudian kita jadi terjebak. Nah, sebelum kalau begitu apa sih tadi tandanya sudah nggak membandingkan begitu. Nah, apakah kalau kita sudah mencintai diri sendiri, orang akan kemudian ya, orang akan mengatakan, Pak, kalau saya sudah mencintai diri sendiri, apa orang tuh juga mau mencintai saya gitu? Pak Arfan, silahkan. Belum tentu. Nah, ini. Belum tentu dong. Gitu. Ya. Kita mencintai diri sendiri itu bukan supaya orang mencintai kita, Mbak Ola. Bukan itu. Tangganya bukan ke situ istilahnya. Jalannya bukan ke situ arahnya. Kita mencintai diri sendiri supaya kita bisa mencintai orang lain. Itu arahnya ke sana. Tangganya ke sana. Bukan kita mencintai diri sendiri supaya orang mencintai kita. Bukan. Itu menjadi salah kaprah kalau seperti itu. Ya. Karena yang terjadi nanti adalah kekecewaan gitu. Misalnya seorang istri yang sudah mencintai dirinya sendiri dalam pengertian memanjakan tubuhnya gitu, merawat kulitnya gitu ya, menata penampilannya dengan harapan suaminya akan mencintai dia. Ternyata suaminya malah berpaling ke orang lain gitu ya. Ini kan menjadi bumerang begitu pada akhirnya ya. Jadi itu sudah salah kaprah ketika kita merawat diri dalam rangka ingin dicintai atau disayangi atau dikagumi oleh orang lain. Kan banyak sekali tuh orang yang seperti itu. Merawat diri supaya dicintai, supaya disayangi, atau minimal supaya dikagumi oleh orang lain. Bukan itu intentionnya, bukan itu nawaitunya, bukan itu niatnya. Niat merawat diri, mencintai diri, menyayangi diri adalah untuk menyayangi orang lain. Ya. Jadi manfaat bagi orang lain. Jadi Oke. selalu dengan menggunakan kata me, bukan di. Ini jalurnya jalur me, Mbak, bukan jalur di. Dan Oke. kita itu memang jalur me, bukan jalur di. Iya, iya. Jadi artinya kita jadi ya ini seperti tadi Pak Arfan, penting untuk kita luruskan banyak hal ya. Banyak orang yang kemudian berdandan, merawat diri, apa dan sebagainya katanya berharapnya supaya diterima dan dicintai gitu ya. Salah, salah, salah. Ternyata kita kecewa karena kita Ya, misalkan nggak dapat itu ya. ya. Padahal kan saya sudah begini, apa kurangnya saya? Misalkan gitu ya, ada istri yang mengatakan, apa kurangnya saya? Saya sudah merawat diri, sudah begini, suami tetap selingkuh. Contoh, contoh, contoh gitu ya. Ternyata bukan itu. Kurangnya Lantas adalah niatnya, Mbak Ola. niatnya, benar tadi Pak Arfan mengatakan niatnya gitu. Kurangnya itu di niatnya, bukan di penampilannya. Penampilannya perfect. Iya, iya. Niatnya kurang.
Pak Arfan, lalu bagaimana nih korelasinya? Ini mungkin jadi pertanyaan terakhir ya. Korelasinya ketika kita sudah mencintai diri kita sendiri, terus kita jadi bisa mencintai orang gitu. Itu bagaimana korelasinya? Mencintai orang itu artinya samakah kita menerima dia, lalu kemudian menghargai dia, menyayangi dia, dan seterusnya begitu, Pak Arfan? Silakan. Very good question. Ya, ini pertanyaan bagus sekali dan saya yakin ini menjadi pertanyaan banyak orang juga, Mbak Ola ya. Jadi mencintai orang lain itu bukan merupakan sesuatu yang terjadi secara otomatis setelah kita Mhm. mencintai diri sendiri. Oke. Itu yang seringkali orang juga salah nanti mengartikan. Jadi Ya. kalau saya sudah mencintai diri sendiri, maka langkah berikutnya saya akan langsung mencintai orang lain. Bukan, Mbak Ola. Itu tahap yang berbeda. Tidak akan terjadi secara otomatis seperti itu. Ada orang yang mencintai dirinya sendiri gitu, dan kemudian sampai dia dewasa, sampai dia tua gitu, sampai dia meninggal dunia lah katakanlah, dia tetap hanya mencintai dirinya. Dan dia belum naik kelas menjadi mencintai orang lain gitu. Jadi mencintai orang lain itu adalah pelajaran berikutnya gitu. Tapi sayangnya tidak semua orang mau menempuh pelajaran itu. Mhm, mhm, mhm. Itu Mbak Ola. Jadi tidak otomatis kalau saya sudah mencintai diri sendiri hari ini, kemudian besok dengan sendirinya secara otomatis saya akan mencintai orang lain. No, ada orang yang mencintai diri sendiri dan selesai sampai dia mati, dia hanya mencintai dirinya sendiri. Nanti kita akan bahas pada kesempatan yang berbeda ya, orang-orang yang akhirnya menjadi orang yang egois, akhirnya menjadi orang Ya, yang narsis gitu. Karena ya. perjalanan mencintai diri sendiri itu tidak pernah selesai. Mhm, Tetapi mhm. orang-orang yang bahagia adalah memanfaatkan mencintai diri sendiri itu sebagai tangga pertama. Dan setelah itu dia kemudian belajar sesuatu yang baru. Oh ya, aku sudah mencintai diriku sendiri. What's next? Apa pelajaran berikutnya? Mari sekarang aku mulai belajar melihat ke kanan dan ke kiri. Aku mulai belajar mencintai orang lain. Itu pelajaran berikutnya dan itu tidak secara otomatis. Anda harus mendaftarkan diri dulu. Daftarin diri dulu. Aku mau ikut kursus kedua nih. How to Oke, love others. Ya, baru ya, daftar dulu, belajar dulu. Nggak langsung siap, itu. siap. Baik. Pak Arfan, kita janjian next pertemuan gitu ya, kita akan bahas topik lain, apakah juga membahas cinta dari sudut yang berbeda. Tetapi Ya, pagi masih banyak ini sekali hal topik yang mengenai cinta, Mbak ya Oli. hal yang fundamental gitu ya, awalan itu sudah dibukakan dan diluruskan. Di bagian mana Pak Arfan ingin memberikan highlight sedikit sebelum kita tutup, silakan Pak Arfan. Ya, terima kasih banyak, Mbak Ola. Jadi, em, banyak orang yang mengatakan, cintai orang lain. Cintai orang lain dulu, mencintai diri sendiri itu egois. Nah, ini kita ingin meluruskan. Rumusnya jangan pernah dibalik. Inilah rumus prinsip atau natural law, sunatullah. Love yourself first. Cintai dirimu dulu. Dirimu itu adalah amanah terindah yang diberikan Tuhan yang harus kamu jaga sampai akhir hayat. Rumahmu itu adalah tubuhmu ini, rumahmu ini kamu jaga sampai akhir hayat. Karena itu adalah amanah yang tertinggi yang dititipkan oleh Tuhan kepadamu. Itu Mbak Ola. Sayangi Siap, dia, rawat dia, baik. cintai dia. Parvan, terima kasih banyak pagi hari ini sudah diingatkan hal yang sangat fundamental yang bahkan kita luput suka, kita nggak menganggap itu penting untuk dibahas. Tetapi ternyata ini adalah sebuah bagian ruang yang sangat penting banget. Bahkan ini nggak akan, kita nggak bisa melakukan hal-hal besar di luar diri kita kalau kita nggak berawal dari sini, memperbaiki bagian yang ini ya. Parvan, terima kasih, sehat-sehat. Love is the answer. Next time kita bahas bagian di dalamnya begitu ya. Sisi-sisi dari cinta ya. Baik, kami pamit. Sehat-sehat untuk Anda semuanya, smart listener. Saya Ola Nurlija. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna If be you wanna be happy, happy, be be happy happy now. now.